Para penerbit kan mengadu, para penulis mengadu betapa banyaknya buku bacakan di TikTok. Begitu kita coba selesaikan, mereka menjawab bahwa untuk hal semacam ini hanya bisa diselesaikan di negara asalnya. Bukan sekadar jualan buku. Iya, betul. Bisa banyak dan luas. Dan harus bidangnya. Memiliki kesadaran tentang IP karena jangan sampai ada kasus ya, sebuah novel meledak. Belajar dari ahli, siniar inspirasi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sebelumnya makasih dulu Pak Aris atas kesempatannya. Sama-sama. Ini sudah seharian, sebenarnya beliau ini capek sudah. Kita udah 2 hari ya. Oh, udah 2 hari dari kemarin kan? Iya. Nah, ini juga sudah malam, tapi saya minta kesempatan sama beliau, minta waktu sebentar untuk ngobrol-ngobrol lah tentang IKAPI. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat dulu Pak Aris. Terima kasih Bang Pasir. Sudah terpilih lagi menjadi IKAPI. Tentu amanah yang besar dan cukup berat lah, menantang lah. Betul. Baik, Pak Aris, ini mungkin kenalan dulu lah Pak Aris. Gimana ceritanya dulu kan Pak Aris dari jurnalis sampai akhirnya jadi Ketua IKAPI periode 2020-2025. Ya. Boleh Pak Aris? Mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Iya, saya Aris Hilman. Memang saya sempat menjadi jurnalis cukup panjang ya, 30 tahun. 30 tahun ya? Iya, tapi tidak banyak yang tahu. Semenjak kuliah, saya sudah jualan buku. Saya menjadi tenaga sales untuk penjualan buku lepas untuk sebuah toko buku terkenal di kota Bandung. Waktu itu saya menjadi tim direct selling-nya lah begitu. Sejak kuliah? Iya, betul. Jadi karena buku adalah passion saya. Jadi saya selalu berpikir kalau saya ingin sambil kuliah nambah-nambah biaya kuliah itu ya dari buku lah begitu. Karena saya belum bisa yang lain, yang saya pikir mudah adalah menjadi tenaga sales untuk buku. Yang kedua, sebelum saya di buku dalam pengertian penerbit, saya juga sempat merintis penjualan buku bekas berbahasa Inggris gitu, yang didapatkan kebetulan adik itu dari Singapura ada kemudahan untuk mendapatkan buku dari para ekspatriat yang pulang kampung gitu. Oh, jadi bukunya nganggur? Jadi bukunya nganggur itu bisa kita bawa, kita jual gitu. Jadi buku bukan sesuatu yang baru, apalagi ayah saya itu guru bahasa Indonesia. Jadi koleksi bukunya banyak sekali. Koleksi buku bacaan itu yang membuat saya menyukai buku gitu ya, dari semenjak kecil. Nah, tapi kemudian jalannya saya ingin jadi penulis. Tapi kemudian yang pertama adalah memang menjadi wartawan gitu. Saya waktu itu 2013 saya itu posisi saya sebagai wartawan itu wakil pemimpin redaksi. Tapi kemudian saya bertemu dengan Dirut, saya bilang saya kayaknya tertarik dunia buku. Kan Anda punya penerbitan tuh, saya masuk sana saja. Saya dikira bercanda, tapi ternyata beberapa bulan kemudian saya dipanggil, serius nih mau urus buku? Ya serius, maka saya menjadi direktur penerbitan bukunya di Republika. Oh, Republika. Di Republika. Saya kan wartawan di sana, tetapi kemudian saya akhirnya mendapat tawaran mau urus buku di Republika. Mau, saya bilang insya Allah saya senang dengan bidang itu, kemudian saya menjadi direktur Republika Penerbit. Iya, betul. Dulu apa Pak? Yang artinya buku pertama dulu apa? Itu sudah berjalan lama. Sudah berjalan. Buku, jadi penerbit itu sudah berjalan lama dan alhamdulillah kira-kira dalam waktu 6 bulan saya berhasil meningkatkan penjualan dengan sangat signifikan pada tahun 2014 itu. 2014. Ya, jadi itu juga membuat saya percaya diri, saya senang dengan bacaan tapi ternyata juga ini bisa kita kerjakan ternyata untuk kepentingan ekonomi gitu. Dan alhamdulillahnya berhasil pada saat itu. Ini makanya saya dari 2013 sampai dengan 2023 itu di Republika. Sekitar 10 tahun. Ya, sekitar 10 tahun. Walaupun saya juga tetap menjadi direktur di grup, artinya di medianya gitu. Tapi memang ini menjadi sesuatu yang saya rasa sebagai panggilan ya, panggilan jiwa. Jadi ini saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan itu. Nah, tahun 2018 saya mendapat penawaran untuk bergabung di kepengurusan IKAPI. Karena dari Republika tadi ya, penerbit Republika. Iya, betul. Jadi
diminta untuk bergabung di kepengurusan IKAPI yang saat itu dipimpin oleh Ibu Rosidayati Rozalina. Ya, saya jalankan tugas waktu itu sebagai humas di IKAPI. Oh, pengurus di humas pusat, dulu. Ya, di humas. Ya. Siap. Baru pada tahun 2020 ada pemilihan, ada teman-teman yang meminta saya untuk bersedia menjadi calon ketua umum. Nah, sebenarnya saat itu saya bilang saya masih harus mengerjakan Indonesia International Book Fair. Jadi nantilah saya pikirkan belakangan. Kemudian teman-teman yang mencalonkan itu bilang, oke, kami kasih waktu. Ternyata 2 jam kemudian mereka bilang waktunya sudah habis, silakan untuk jawab bersedia atau tidak. Jadi saya tuh karena sedang sibuk waktu itu bekerja untuk Indonesia International Book Fair, ya udah jalan aja, saya bilang. Akhirnya saya dimasukkan dan kemudian 2020 di bulan November saya terpilih menjadi ketua umum. Oh. Gitu. Siap. Gitu ceritanya Pak ya. Iya Pak. Gitu. Setelah jadi ketua IKAPI 2020 pas itu pula pandemi. Betul. Betul. Itu kan pandemi itu masuk ke Indonesia itu kan pada 1 Maret ya. Iya, betul. Pengumuman pertama ada kasus di Depok waktu itu. Itu hanya berselang 1 hari setelah penutupan Islamic Book Fair. Masya Allah. Jadi masih sangat ramai Islamic Book Fair di hari Minggu. Di hari Seninnya pengumuman bahwa terjadi COVID untuk pertama kalinya di Indonesia. Ada 1 keluarga di kota Depok. Betul. Gitu. Nah, kemudian semuanya berubah total. Bersyukur sudah selesai itu Pak. Ya, tapi kan berlanjut ketika saya terpilih itu di 2020 saya sempat berjalan. Waktu itu walaupun dalam kondisi pandemi saya memang mengunjungi daerah-daerah untuk menyatakan bahwa saya masuk dalam pencalonan. Kemudian sampai saya ingat di kota Bandung itu ada salah seorang dari penerbit bertanya kepada saya, Pak Aris ini mau apa? Lagi pandemi kok malah jadi ketua begitu. Kan itu dengan menggambarkan suasananya bakal berat sekali. Dan betul memang untuk dunia perbukuan di negeri seperti Indonesia, pandemi itu menjadi bencana untuk penerbit buku. Betul Pak. Beda dengan di negara yang memang memiliki kultur membaca yang baik, budaya membaca yang baik. Buku itu menjadi corona escapism. Apa tuh? Pelarian dari pandemi. Oh, orang banyak di rumah. Di rumah dan outdoor. Misalnya di negara Skandinavia, negara-negara Skandinavia, penjualan buku ketika pandemi itu naik. Termasuk audiobook. Kenapa? Karena mereka itu sambil menggunakan earphone, audiobooknya langsung melonjak luar biasa di negara-negara itu. Tapi buku cetak juga melonjak luar biasa. Nah, beda dengan di negara-negara yang memang budaya bacanya masih rendah. Begitu pandemi, orang di rumah bukan membaca buku, tetapi menghabiskan uangnya untuk membeli paket internet. Oh, banyak-banyak nonton. Iya. Jadi pandemi telah mempercepat proses transformasi teknologi dan juga disrupsi teknologi kepada dunia perbukuan. Karena kemudian buku tidak bersaing dengan buku digital dan e-book tidak. Buku itu bersaing dengan habit untuk menonton. Oh, betul. Kita tahu bahwa kemudian YouTuber sangat ramai ya begitu ya. Kemudian juga semua jenis kegiatan digital di Indonesia ada. Misalnya mulai dari navigasi, orang menjadi terbiasa menggunakan maps gitu kan. Orang bisa pinjam uang di situ gitu. Di dunia digital itu seperti itu. Tetapi di dunia digital itu buku tidak ada, tidak tampak gitu. Belum tampak di Indonesia itu. Saat itu belum lonjakan seperti itu. Gitu. Walaupun sebenarnya yang namanya transformasi teknologi itu bukan sekedar menghadirkan disrupsi, tapi juga peluang-peluang baru. Nah, ini yang waktu itu ketika kami di kepengurusan IKAPI 2020 sampai 2025 berusaha agar ada berkah dari kemajuan teknologi yang bisa masuk ke dalam dunia perbukuan begitu. Misalnya begini, buku itu menjadi sangat interaktif ketika ada dunia digital. Bahkan pemilihan judul novel misalnya atau pemilihan cover itu
kita bisa tanya dulu pembaca sukanya yang mana, bahkan jalan ceritanya mau seperti apa. Itu adalah sesuatu hal baru yang didukung oleh tadi media sosial. Nah, ini adalah sesuatu yang kita sebut sebenarnya adalah peluang-peluang baru karena dunia digital itu. Jadi bukan hanya mengganggu, mendisrupsi, tetapi juga memberikan peluang. Itu dari semua aspek, mulai dari akuisisi naskah tadi itu, bagaimana para editor buku dimudahkan memilih naskah buku gitu kan dengan teknologi digital. Dia bisa survei langsung. Dia bisa lihat apa yang lagi rame misalnya di Twitter misalnya pada saat itu. Kan ada Twitter itu yang cerita pendeknya itu yang bersambung itu kemudian menjadi novel yang laku misalnya. Itu adalah proses bagaimana bisa ternyata dunia digital itu memberi peluang baru bagi kita dalam hal akuisisi. Padahal bukan hanya akuisisi kan, proses lainnya pun juga banyak yang kemudian berdasarkan kemajuan teknologi. Tidak terkirakan misalnya masalah digital marketing. Ya, pemasaran buku itu bisa memanfaatkan dengan secara lebih tersegmentasi. Misalnya dengan adanya kita bisa beriklan secara digital, kita bisa menentukan buku ini saya mau iklankan di Sumatera bagian mana. Bisa ya. Kemudian saya ingin di kota apa saja yang kira-kira berjarak berapa kilometer, bisa ditentukan dari toko buku. Nah, itu semua itu kan bisa kita set kalau kita menggunakan digital marketing semacam itu. Itu adalah berkah. Belum lagi pada proses penjualan, kan transaksi menjadi sangat mudah. Tidak harus di toko buku fisik. Iya betul, ada di Lokapasar atau kita memiliki web store sendiri, atau kita sekedar berjual dengan media sosial, tetapi ada kemudian link lah ke grup WhatsApp ataupun kepada nomor telepon kita, itu semua dipermudah. Sampai ke distribusi kan juga dipermudah. Bagaimana kita bisa tracking buku udah sampai di mana. Oh iya betul. Jadi berkah-berkah teknologi itu banyak sebenarnya untuk dunia perbukuan. Nah, justru ini ngerubah mindset banyak orang ya. Jadi ternyata pandemi malah berkah, Pak. Kalau dilihat dari situ ya. Betul. Jadi itu itu dua sisi mata uang. Karena justru juga dengan teknologi ini penjualan buku bajakan di kita merajalela. Semuanya dimudahkan. Misalnya betul bahwa kita memiliki transaksi yang sangat baik di dunia digital, di marketplace misalnya. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya juga penjualan terbesar dikuasai oleh para penjual buku bajakan. Ini adalah tadi ada sisi berkahnya, ada sisi bencananya untuk kita juga, yang yaitu terjadi karena kelemahan pada perangkat hukum kita juga yang terkait dengan pencegahan pembajakan buku. Betul. Itu karena ini jelas sangat merugikan. Dan misalnya kita sudah berusaha untuk sejumlah platform agar bisa mengurangi, mengeliminasi terjadinya penjualan buku bajakan, tiba-tiba muncul platform berikutnya. Yang itu dengan sangat mudah mereka menjual buku bajakan. Dan kadang-kadang susah untuk kita tekan gitu ya. Misalnya TikTok pada saat ini, itu banyak sekali buku bajakan di sana. Buku bajakan? Banyak sekali. Sampai para penerbit kan mengadu, para penulis mengadu betapa banyaknya buku bajakan di TikTok. Begitu kita coba selesaikan, mereka menjawab bahwa untuk hal semacam ini hanya bisa diselesaikan di negara asalnya. Nah, itu yang tidak terjadi kalau kita menangani masalah ini ke platform yang lain. Platform yang lain itu kantornya bersedia untuk menyelesaikan hal itu. Tetapi TikTok ini sampai sekarang itu masih dikomplain karena mereka ketika kita minta untuk tolong selesaikan masalah pembajakan itu, mereka mengatakan bahwa kantor di sini tidak memiliki kewenangan ataupun kemampuan untuk melakukan upaya-upaya tersebut. Jadi ini hal yang menyedihkan menurut saya, dan pemerintah seharusnya aware terhadap hal ini. Seharusnya sadar kalau bangsa kita mau maju, masyarakatnya harus baca buku. Tetapi kalau masyarakat itu tidak memiliki apresiasi terhadap hak cipta, maka yang terjadi adalah masyarakat yang membiarkan nanti itu energi kreatif kita itu habis lama-lama. Pelaku perbukuan pasti penulis untuk apa nulis buku kalau nanti dibajak lagi begitu. Jadi ini persoalan serius bangsa kita gitu. Siap. Nah, Pak, ini kan dari 2020 ke 2025 itu kalau boleh tahu sebelumnya apa yang sudah kita lakukan, Pak, secara umum lah. Ya misalnya soal pembajakan buku misalnya, kita sudah
menjalin kesepakatan dengan Tokopedia dan Shopee untuk menanggulangi hal itu. Memang tidak mudah karena mereka bersandar pada ketentuan yang disebut sebagai Safe Harbor Policy dari Kominfo yang kira-kira mengatakan kalau ada pelanggaran di e-commerce, selesaikannya adalah take down saja. Nah, tutup itu yang di take down bukunya saja. Bukunya saja. Nah itu tidak cukup karena bagaimanapun nanti toh besoknya akan ada lagi, buka lagi dia. Nah sebenarnya yang kita usulkan adalah adanya penapisan di awal untuk toko-toko tersebut. Jelas toko yang menjual buku bajakan seharusnya di take down saja tokonya, jangan buku bajakannya. Terus mereka ditandai agar tidak bisa lagi berjualan buku bajakan. Jadi ada efek jera untuk mereka menjual buku bajakan. Tapi yang terjadi adalah sampai saat ini ya kalau sudah ditutup bukunya besoknya jualan dengan SKU yang lain. SKU yang lain. Nah ini adalah tantangan ya di saat ini. Tapi tentu saja kita juga banyak ya yang selain masalah pembajakan, misalnya persoalan bahwa sampai saat ini fokus pemerintah lebih pada buku pendidikan ya, atau kepada hal-hal yang bersifat bagaimana membina pelaku perbukuan, bagaimana editor harus bagus, penulis harus bagus, diterapkan sebuah standar, dibuatkan pelatihan SKKNI dan sebagainya. Tetapi di hilirnya para pembacanya tidak pernah mendapatkan sentuhan. Jadi bagaimana upaya untuk membuat masyarakat mau membaca buku dan jadi akan percuma karena ini buku ini disuruh bermutu, disuruh bagus, tetapi tidak pernah menemukan pembacanya. Kenapa? Karena tidak dibangun. Padahal kita setuju dan kita berpendapat bahwa sebenarnya minat baca masyarakat itu bagus. Minatnya ada. Anak-anak itu berminat untuk membaca buku, tetapi mereka tidak terbiasa membaca buku, tidak dibiasakan. Jadi ada aspek yang sifatnya melek huruf, kita bagus di situ. Ada aspek yang disebut minat baca, itu kita bagus. Tetapi ada dua lagi yang kita belum bagus. Akses terhadap bahan bacaan itu masih buruk. Yang kedua adalah ketiadaan upaya pembiasaan untuk membaca. Nah itu juga masih lemah. Ujungnya adalah karena pembiasaan tidak ada, tidak terbentuk budaya baca, tidak ada reading habit. Ketika tidak ada reading habit, yang terjadi adalah kinerja literasi bangsa kita yang menjadi rendah. Iya. Itu yang disampaikan Pak Menteri juga kemarin. Betul. Jadi anak-anak kalau bisa memang mungkin tugasnya digital, tapi nanti suruh nulis setelah itu resensi film atau apa gitu ya. Iya betul. Salah satunya ya. Pak Menteri mengingatkan tentang hal itu dan memang beliau juga coba bagaimana agar para guru itu juga menulis. Jadi memang sebenarnya yang disebut indeks literasi baca itu tidak pernah dilepaskan dari tulis. Jadi sebenarnya indeks baca tulis. Indeks baca tulis. Karena kemampuan menulis itu akan pasti bersumber dari kemampuan membaca gitu. Betul. Orang yang suka menulis itu orang yang suka membaca. Betul. Makanya Pak Menteri itu sampaikan, Pak Abdul Mu'ti sampaikan, coba IKAPI buat pelatihan menulis untuk para guru, untuk para siswa, sehingga kemudian mereka menulis dan tentu mereka harus membaca. Itu akan melatih mereka untuk mencintai buku. Gitu. Kebetulan kita punya menteri ini adalah juga penulis, adalah juga editor, dekat dengan kehidupan buku. Tentu juga beliau pencinta buku, kemana-mana selalu beli buku. Itu bagus, karena bangsa kita memerlukan leadership semacam itu, role model semacam itu. Dan sebenarnya kita sudah memiliki itu. Presidennya kan kemana-mana beli buku kan. Beliau punya perpustakaan yang sendiri, bagus kan, pribadi. Itu sangat bagus untuk menunjukkan kepada masyarakat tuh kalau mau jadi pemimpin besar harus baca buku begitu kan. Menteri-menterinya juga pada baca buku kan. Jadi itu sesuatu yang baik untuk masyarakat. Oke. Ada program lain yang unggulan mungkin selama 2020-2025? Ya kami berharap bahwa kami industri penerbitan juga mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke perpustakaan-perpustakaan, untuk bisa masuk ke lembaga-lembaga pemerintahan gitu. Jadi betul ada kekurangan dalam sebagian penerbit kita terkait dengan kualitas buku, tapi jangan ditinggalkan. Penerbit ini harus juga diberi kesempatan untuk turut
yang saya sampaikan kepada Pak Menteri, bantulah kami untuk membantu masyarakat. Iya, itu pas penutupan kata sambutan kemarin. Betul. Bantulah kami untuk membantu masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat ini. Caranya adalah beri kami kesempatan untuk bisa masuk dalam kegiatan pengadaan buku di pemerintah. Kami akan meningkatkan kualitas. Makanya itu yang salah satu program kami adalah kami memiliki katalog bersama tadi ya. Katalog bersama anggota IKAPI. Kami tidak terlibat dalam proses pengadaannya, itu urusan pemerintah. Kami hanya berkepentingan bahwa buku-buku ini bisa ditawarkan, nanti silakan beli langsung kepada para penerbit atau menggunakan pihak ketiga kontraktor penyedia yang biasa memang dalam hal pengadaan. Pentingnya kami adalah buku-buku ini silahkan diteliti, diperiksa, yang bagus tolong dibeli gitu oleh pemerintah, dan itu alhamdulillah tahun ini sudah terjadi. Program itu untuk pengadaan itu kami bukan pihak kontraktornya, IKAPI hanya tadi memfasilitasi. Ya. Dan tujuannya satu saja, agar penerbit ini sehat, ekosistemnya baik gitu. Karena kalau tidak nanti yang rugi kan pemerintah juga, yang rugi adalah masyarakat kita juga, karena iklim bacanya menjadi tidak terbangun. Nah ini yang sedang kita perjuangkan. Jadi perpustakaan diuntungkan karena mendapatkan opsi judul-judul yang memang dari penerbit nasional ini yang baik-baik, karena kami udah seleksi. Misalnya kami sendiri sebagai organisasi senang bahwa penerbit mendapatkan saluran penjualan buku gitu ya, yang barangkali selama ini juga ada yang melalui para kontraktor tetapi tidak cukup terkoordinasi. Kemudian ada perbedaan kesempatan. Nah, kalau IKAPI bisa menyodorkan begitu, IKAPI bisa mengkoordinasi sehingga relatif ya para penerbit itu bisa kebagiannya, lebih banyak penerbit yang bisa kebagian untuk terlibat, terbuka untuk seluruhnya ya. Untuk terlibat. Baik. Ini ngomong-ngomong, sampai dengan 2025 tuh berapa banyak anggota IKAPI yang terdaftar? Ya, itu agak sulit sebenarnya untuk dikatakan berapa, karena ada juga yang belum daftar ulang kadang jadi akhirnya tidak tercatat sebagai penerbit aktif, padahal sebenarnya mungkin nanti 3 bulan lagi dia akan daftar ulang ya. Tetapi gini, secara keseluruhan kita memang di atas 2.700 anggota. 2.700, tapi saya terakhir di 28 Oktober itu menghitung yang aktif status keanggotaannya itu 1.200. Yang aktif 1.200. Itu sudah lumayan banyak. Dari 2.700. Oh, dari 18 pengurus daerahnya. Itu anggota IKAPI itu ada di 18 provinsi yang memiliki perwakilannya, artinya pengurus daerah. Ya. Tapi kalau provinsinya ada di mana-mana, tapi yang sudah punya pengurus daerah baru 18. Iya, yang sudah punya pengurus daerah itu 18, tapi kan ada Jambi anggota nih, seperti Jambi yang memang belum punya. Nah, tapi kan itu tetap ada, kita itu sudah 34 provinsi kita ada. Ada semua. Iya, ada ya. Oh, lengkap, tinggal lagi pembentukan pengurus. Tinggal pengurusnya. Mudah-mudahan Jambi bisa, karena saya tadi sudah bertanya kira-kira ada berapa jumlahnya. Menurut saya itu sudah memungkinkan. Sudah cukup ya? Sudah memungkinkan untuk membuat sebuah kepengurusan daerah IKAPI di Jambi. Siap. Teman-teman Jambi ini siap-siap ya. Ini kan Pak Aris terpilih lagi untuk 5 tahun ke depan. Atau nanti ada periode ketiga lagi enggak ya? Tidak ada. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan, yang sudah terpikirkan apa tuh kira-kira tantangan ke depan, 5 tahun ke depan? Begini, sebenarnya kepengurusan yang sebelumnya ini 2020-2025 itu kami mengalami situasi yang sangat berat dunia perbukuan ya. Pertama tentu ketika pandemi kami sudah berusaha agar pemerintah memberikan program PEN untuk buku, pemulihan ekonomi nasional untuk sektor perbukuan. Tapi pada saat itu kami gagal mendapatkan dukungan pemulihan ekonomi nasional itu. Kalau yang lain dapat, misalnya untuk dunia perfilman waktu itu ada 1 tiket dapat 2, yang satunya dibiayai oleh pemerintah. Kemudian ada production house yang mendapatkan dukungan sekian miliar untuk membuat produksi film. Buku itu kami sudah ketemu dengan KSP, kami sudah berbicara dengan kementerian-kementerian, tapi selama pandemi kami tidak mendapatkan support gitu kan. Nah, ketika pandemi pertama kan itu terkait dengan masalah kita isolasi ya. Penempatan karantina.
tahun berikutnya kita pikir sudah selesai dan dapat dukungan, ternyata refocusing anggaran lagi untuk vaksinasi gitu kan. Tahun berikutnya ternyata masih juga untuk refocusing anggaran yang lain. Tahun ini ternyata juga ada kemudian pengurangan anggaran untuk makan bergizi gratis. Nah itu kan semua kemudian membuat buku masih tersisihkan. Buku menjadi tersisihkan, padahal yang perlu makan bukan cuma perut, tetapi otak kita. Jadi kalau makan bergizi gratis, salah satunya adalah makanan gizi untuk otak kita, itu adalah buku gitu. Nah mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian. Saya dengar misalnya sudah ada perbaikan, kalau 5 tahun yang lalu itu tidak ada kewajiban untuk membeli buku melalui dana BOS. Ya, sekarang sudah. Sekarang sejak tahun ini sudah ada lagi Juknis yang di situ secara tegas mengatakan sekolah sebagai pemegang dana BOS itu wajib membelanjakan minimal 10% dari dana BOS itu untuk buku. Nah itu. Bahkan kata Pak Menteri, ya kalau perlu lebih dari 10 nanti ya kita akan buatkan. Untuk apa saya jadi menteri kalau tidak? Itu menunjukkan leadership yang mencintai buku kan. Betul. Nah itu yang kami harapkan, dan kami juga kemudian menjadi optimistis bahwa mulai akhir tahun ini ke tahun depan perhatian pemerintah terhadap buku itu akan menjadi lebih baik. Amin. Mudah-mudahan. Optimis. Iya. Ini Pak, terkait dengan teknologi mungkin yang lagi ramai kan sering didiskusikan masalah AI, masalah seperti Gemini, ChatGPT dan lain-lain, itu sering diperdebatkan gitu. Apakah ini memang membantu atau malah jadi ancaman gitu kan? Iya. Itu mungkin gimana Pak menurut Bapak? Ini menarik ya, tetapi sejauh ini memang kami dalam posisi untuk menempatkan AI itu untuk mendukung produktivitas manusia. Gitu. Harusnya gitu ya, bukan ditentang tapi... Ya betul, untuk mendukung produktivitas manusia. Jadi kita tidak pada pihak yang menolak ya. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Tetapi memang pengendali utamanya tetap manusia. Baik itu misalnya dalam penulisan bukunya atau juga dalam pembuatan cover, kan itu bisa saja kita menggunakan teknologi tersebut gitu. Minimal untuk cari inspirasi gitu. Nah betul. Kadang saya juga menggunakannya, ada acara perbukuan, saya bingung nih judulnya apa nih untuk acara perbukuan. Coba saya konsultasi dulu. Ya, tolong bikinkan judul yang provokatif. Ternyata bisa mereka bantu kita juga. Tapi tentu itu kan harus kita kontrol kan. Betul. Karena kalau tidak halusinasi ya. Jadi itu yang sudah kita lakukan, dan kita juga melihat ada hal lain yang terkait dengan hal ini, bukan sekedar bagaimana pada aspek produksi atau aspek kreatifnya. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah aspek legalnya. Yang pertama tentu adalah siapa yang memiliki hak cipta atas karya yang dibuat dengan campur tangan AI tersebut. AI tadi. Yang kedua, boleh nggak buku dijadikan bahan crawling untuk membuat turunan dari produknya. Jadi generatifnya diambil dari buku, boleh nggak gitu kan? Nah itu adalah masalah hukum, dan di dunia ini belum sepakat. Tapi para big tech sudah melakukannya. Saya termasuk sudah tanya kepada AI. Saya tanya ke salah satu mesin AI, saya tanya, apakah kamu AI mengambil naskah dari buku untuk kepentingan kamu, machine learning kamu? Dia menjawab iya. Terus saya bilang, bukankah itu melanggar ketentuan hak cipta? Menurut dia ini wilayah abu-abu. Dia menjawab belum terjawab, masih diperdebatkan. Ketika saya desak, kamu salah menjawab seperti itu, karena di Indonesia sama sekali tidak abu-abu. Di Indonesia ketentuannya jelas bahwa dilarang untuk mengambil konten buku sebagai bahan crawling untuk membuat memasok machine learning. Saya terus, oh ya Anda benar, kata dia. Si mesin ini jawab saya, oh ya Anda benar, sudah ada ketentuan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 15
tahun 2024 gitu. Jadi memang dia juga harus didorong, harus didesak si mesin AI baru jawab benar setidaknya menurut saya gitu. Iya. Nah itu sesuatu yang menantang karena di sejumlah negara ada ketentuan bahwa crawling terhadap buku diizinkan dengan prinsip fair use, penggunaan yang wajar gitu. Untuk komersil untuk pendidikan. Tetapi prinsip fair use itu juga berat sebenarnya. Ada patokan yang harus ada, misalnya disebut sebagai kesepakatan untuk tes 3 tahap. Apakah ini spesifik, apakah ini berpengaruh luas, dan apakah ini tidak merugikan kepentingan ekonomi yang wajar dari pemilik hak cipta. Itu ada tesnya. Panjang panjang. Nah akhirnya misalnya di Uni Eropa itu diperbolehkan. Wah, padahal kan bukunya buku Indonesia. Sebenarnya kita Indonesia kan nggak boleh. Kita yang dirugikan. Iya. Sekarang ini yang lagi jadi bahan perbincangan, Vietnam mau memperlakukan ketentuan yang sama. Nah, kemudian Asosiasi Penerbit Internasional mencoba untuk bersikap lah terhadap kebijakan opt-out itu, pengecualian terhadap hak cipta itu, baik itu di Uni Eropa maupun untuk yang Vietnam. Kita mencoba menyadarkan bahwa hak cipta tetap harus, kalau Anda melakukan itu Anda harus bayar royalti. Iya. Kalau di Indonesia kan kewajibannya boleh, tapi bayar royalti dong kepada pemilik buku gitu. Machine learning mau ngambil data dari mana? Silakan, bayar royalti gitu. Gitu. Karena ada kepentingan penerbit, ada kepentingan penulis buku di situ. Kan hak penerbit, kepentingan penerbit itu penulis terutama sebagai kreatornya, itu dia pertama punya hak moral. Hak moral itu adalah kalau dia diakui sebagai penulisnya, gitu. Disebut, oh ini dari buku ini karya siapa, gitu. Itu adalah hak moral. Tetapi melekat pada karya itu juga ada hak ekonomi. Hak ekonomi yang berlaku sampai orangnya meninggal pun masih berlaku sampai 70 tahun setelah meninggal. Itu hak cipta itu. Nah itu yang machine learning ini masih diperdebatkan, Pak. Ya, betul, belum. Tapi Indonesia sih tidak ada perdebatan. Cuman kan buku Indonesia kan akhirnya beredar di mana-mana dan pelanggarannya terjadi di luar sana. Gitu. Diterjemahkan, Pak, ya, dengan bahasa sana gitu ya? Iya, karena sekarang udah sangat mudah. Kayaknya kan misalnya ada anggapan bahwa buku kan terutama yang kertas kan tidak mungkin dijadikan untuk generatif machine learning. Tetapi kan ternyata mereka bisa mendeteksi huruf dengan mudah. Nah, makanya ketika saya desak, Anda telah mengambil dari buku cetak juga, mereka machine learning-nya menjawab iya, mengaku mereka. Ya kami bisa untuk generatif dari buku cetak juga. Itu ya tantangan berapa tahun ke depan mungkin masih jadi ini itu, ya. Betul, itu masih akan menjadi. Kebijakannya gimana gitu. Siap. Ini kan Pak Aris dan pengurus pusat ini kan ngurus berapa sih? 1.200. Yang aktif sih 1.200, tapi memang secara total 2.700. Itu kan lumayan melelahkan sebenarnya, Pak. Kalau memang dipikir lelah ya. Apalagi kemarin katanya banyak hal ya. Apalagi kemarin ada international IIBF, Indonesia International Book Fair. Iya, itu kan juga makan biaya, waktu sama tenaga juga. Itu gimana, Pak? Kok mau gitu jadi? Ini terpilih lagi nih 5 tahun lagi. Boleh kasih kami motivasinya apa sih, Pak? Ya sebenarnya saya juga berharap ada pengganti. Mundur semua tadi, Pak. Kalau situasi sulit, rupanya juga belum semuanya juga siap ya. Jadi ya saya ambil tanggung jawab ini begitu. Karena sebenarnya kami juga mulai optimistis bahwa situasi perbukuan akan semakin baik. Misalnya Bang Fajri, kalau kemarin hadir di Indonesia International Book Fair itu menurut saya penyelenggaraan yang terbaik. Semuanya puas, pengunjung senang, bukunya banyak, macam-macam, pilihannya banyak, harganya banyak yang murah juga, terjangkau juga. Pesertanya senang, bukunya laku, kan, biaya operasional tertutupi, eksposurnya kuat, sehingga branding mereka terbantu gitu. Ini sudah mulai normal lagi, Pak? Iya, dan yang panitia juga senang akhirnya kan, jadi tiga pihak semuanya senang. Dan itu responnya positif, dari luar negeri positif. 80% mengatakan akan kembali lagi.
untuk menjadi peserta. Itu dari luar negeri itu seperti kita survei kan waktu itu. Lebih dari 80% mengatakan ingin berpartisipasi kembali di tahun depan. Dan variasi acaranya luar biasa. Jadi kami menyebutnya bahwa ini ada kekayaan intellectual property. Misalnya yang namanya Lead Connect. Lead Connect itu adalah semacam curah gagasan, seminar-seminar, tapi kami sediakan ruangan-ruangan. Silakan pilih, dan itu free, gratis ya. Para pengunjung Indonesia Book Fair tinggal memilih mau aku tertarik bidang apa gitu. Misalnya kalau tertarik dengan ilustrasi buku, oke. Bagaimana tertarik dengan bagaimana memasarkan buku menjadi film, itu menarik, silakan. Nah itu acara baru, sebenarnya sudah dari tahun sebelumnya digagas, tetapi yang sekarang lebih serius dengan nama Lead Connect itu. Dan itu alhamdulillah bahwa sejumlah partisipan dalam pengertian narasumber itu bahkan sudah dikatakan ini kita tidak ada biaya untuk narasumber, bahwa tidak apa-apa. Dan mereka adalah tokoh-tokoh terkenal yang bicara di situ, yang kemudian membawa teman-temannya atau followersnya untuk datang ke Indonesia International Book Fair. Yang juga menarik adalah kemudian pengunjung itu menjadi sangat beragam dengan spektrum yang luas sekali, dari usia tua sampai usia anak-anak. Dan kami menemukan adanya generasi baru pembaca buku di Indonesia yang itu tidak terbayangkan. Mereka terhubung secara global. Makanya ada buku baru di Amerika. Misalnya kemarin ada salah satu buku itu baru terbit tanggal 26 Agustus 2025. Datang di Indonesia International Book Fair hanya 1 bulan kemudian. Itu lakunya bukan main. Dan itu itu buku berbahasa Inggris. Jadi ini mereka terkoneksi secara global, bukunya pakai bahasa Inggris, dan mereka menyukai buku yang sama dengan yang ada di negara-negara lain. Nah, kemudian mereka itu kemudian membawa tentu orang-orang teman-temannya segala macam itu ke Indonesia International Book Fair, dan buku-buku berbahasa Indonesia pun menjadi laku. Terbitan lokal pun menjadi laku. Konten-konten yang sifatnya lokal, kedaerahan menjadi laku gitu. Nah, ini kan sesuatu yang baik bahwa generasi baru ini akan mengerek ya masyarakat secara umum untuk menjadi pencinta buku. Siap. Tapi belum terjawab nih Pak. Motivasi Pak Haris tadi. Kok mau Pak? Iya. Direpotkan untuk ngurus IKP. Boleh di-sharing? Tahun 2019 itu adalah saat ketika saya merasa karir saya itu sudah beres. Saya tidak memiliki ambisi. Saya sudah jadi CEO dengan merintis dari bawah. Saya sudah bisa mencapai level CEO. Kemudian saya merasa bahwa saya ingin mengerjakan sesuatu, tapi bukan untuk kepentingan pribadi saya, gitu, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Ada orang mengatakan ini ketika merasa sudah selesai dengan diri, gitu. Ada situasi semacam itulah. Kemudian saya berpikir bahwa saya ingin menyumbangkan tenaga saya, pikiran saya, dan itu ternyata saya temukan pada organisasi. IKP. Iya, karena IKP ini kan prinsipnya adalah voluntarisme. Kan kita tidak digaji. Nah itu tadi. Iya betul. Tetapi kita memiliki kesenangan karena itu dia. Iya, karena bagaimanapun juga bidang yang kita kemudian minatin. kita masuk di situ, yang terjadi adalah sebenarnya kita membantu ekosistem gitu kan. Kalau lihat para penerbit bisa berbahagia, tentu kita juga. Dan ya kita tidak mencari hidup di organisasi, kita mencoba menghidupkan organisasi. Dan itu adalah salah satu yang saya lihat ya, kepuasan, karena saya punya tim kepengurusan itu mungkin sekitar 20 orang gitu. Mereka rata-rata memang tingkat kerelawanannya memang tinggi gitu. Mereka tinggi sekali. Ketika kita mengerjakan Indonesia International Book Fair, kita pakai relawan-relawan semacam itu. Tentu ada uang transport, tentu ada uang transport. Tapi kan mungkin ini yang dikeluarkan tenaga dan sebagainya itu lebih sebenarnya. Iya, betul. Itu sesuatu yang menarik sebenarnya. Contoh Munas nih kan, ini kan 3 hari nih. Iya. Saya lihat acaranya udah besar nih, peserta banyak, tempatnya juga bagus gitu kan. Tentu butuh effort yang lebih gitu.
Iya, Dan itu nggak digaji. enggak. Nah, Luar itu biasa. itu luar biasanya, dan banyak orang kemudian harus kita ingatkan, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri gitu. Kan ada yang tanya ngapain jadi anggota IKAP, Iya. kebergunaannya apa, manfaatnya apa. Nah, saya ingin mengingatkan untuk banyak hal kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kalau ada isu pembajakan kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kalau ada upaya revisi terhadap undang-undang sistem perbukuan, sistem perbukuan tidak bisa penerbit sendiri jalan, itu harus ada kekuatan bersama. Ketika kita ada penjualan ke perpustakaan, kemudian harus berhadapan dengan tawar-menawar dengan kontraktor misalnya, itu tidak bisa kita jalan sendiri karena nanti harganya akan ditekan habis gitu. Jadi organisasi itu memiliki kekuatan karena dia mengumpulkan dan solid gitu, sehingga kita lebih memiliki posisi tawar yang baik untuk banyak hal begitu. Dan tentu saja dengan berkumpul justru ide-ide akan menjadi semakin banyak, dan banyak hal-hal lain bisa diselesaikan hanya kalau kita bisa bersama-sama gitu. Jadi baru di situ kita, makanya misalnya kalau di Jambi ya tentu para penerbit itu juga sudah bisa menyelesaikan sejumlah persoalan sendiri, misalnya agar masing-masing penerbit ini profit gitu kan. Itu pasti pinter-pinter lah. Tetapi bagaimana misalnya untuk memaksimalkan agar misalkan terjadi ada pameran buku di Jambi yang menghadirkan para penulis-penulis besar, itu tidak bisa kerja sendiri. Itu harus sebuah organisasi. Disitulah IKAP, disitulah organisasi memiliki manfaat untuk kita semua ini gitu. Apalagi kalau misalnya terkait dengan ketentuan lokal misalnya, agar buku-buku lokal bisa diterima, agar buku lokal dan buku karya penerbit lokal itu justru bisa menjadi penguasa di Jambi. Itu hanya bisa kalau ada kekuatan itu adanya di organisasi. Tidak bisa ada satu industri, satu pelaku usaha saja, tidak mungkin. Betul. Ini Pak, tadi ada sedikit nyinggung tentang Undang-Undang Sistem Perbukuan ya. Itu kan sebenarnya sudah disahkan tahun 2017. Betul. Tapi kan ini sudah 2025, udah sekitar 8 tahun. Tapi boleh dibilang di daerah itu belum ada turunannya Pak ya? Belum ada turunannya. Lagi sedang ada upaya katanya dari Kemendikbudrismen agar ada perda di Kalimantan Utara. Oh, sudah mulai sana ya? Sudah mulai proses. Saya dengar seperti itu. Jogja juga? Belum. Oh, belum. Adanya Kalimantan Utara, Nagekeo di NTT, dan ada di Lombok Timur. Tetapi itu juga belum. Itu memang harus kita bantu dorong gitu. Ya, kami pernah coba agar ada perda perbukuan di Banten. Kami dorong juga perda perbukuan di Jogja gitu. Tapi memang belum berjalan dengan baik. Kenapa? Karena ini pentingnya adalah untuk membuat Pemda itu turut bertanggung jawab. Memang iya, di undang-undang itu kan disebutkan. Iya, betul. Di undang-undang itu kan disebut bertanggung jawab, tetapi sampai saat ini ya tanggung jawab normatif aja tidak ada anggarannya. Tapi kalau ada perda berarti ada konsekuensi anggarannya kan. Bahkan kalau semenjak ada undang-undang ini berarti ada konsekuensi anggaran untuk dari pemerintah pusat, dari APBN untuk dunia perbukuan. Iya. Gitu. Nah, ini makanya penting sekali karena di situ nanti toko bukunya dibina. Betul. Ya, para penulis lokalnya dibina, cetakan, penerbitnya, percetakan, penulis, editor, gitu. Itu semua akan mendapatkan apa yang disebut sebagai tanggung jawab wewenang dan tanggung jawab pemerintah, itu mereka akan terima gitu. Kalau sekarang kan ini tidak tersosialisasi, maka juga tidak ada tuh yang merasa nangis gitu, Pemda nangis karena toko bukunya tutup gitu kan. Bahkan banyak yang belum tahu Pak kalau ada undang-undang itu. Oh iya, itu lebih parahnya di situ. Kadang-kadang di kita ini ada undang-undang sebenarnya bukan undang-undang, peraturan Menteri Keuangan yang menguntungkan kita, yaitu tentang penghapusan PPN untuk buku. Semua jenis buku itu dibebaskan dari PPN, pajak penambahan nilai. Ironis itu 2020 bulan Januari sudah keluar peraturan Menteri Keuangannya. Ironisnya adalah masih banyak orang termasuk pemerintah yang tidak tahu ketentuan itu. Kemudian mereka kalau kita jual buku mereka bilang PPN-nya ini include PPN. Siapa yang nanggung PPN? Ketika kita bilang tidak ada pajaknya kalau buku PPN. Tapi mereka masih udah bukti potong pajaknya dari siapa? Gimana gitu segala. Ada tuh 2020 sudah. Sudah lama sih, ya. Sosialisasinya yang kurang. Sosialisasi. Baik. Terus ini
Pak Aris, kemarin menarik waktu kata sambutan Bapak itu tentang penerbit harusnya jadi manajemen IP manajemen. Itu dalam diskusi ya? Dalam diskusi. Oh iya betul, dalam diskusi. Itu boleh Pak di-share sedikit Pak. Kan kita belum sampai ke situ, kita masih berkutat di jual buku, perang harga gitu-gitu. Iya, selama ini kan kalau para penerbit itu secara tradisional mendapatkan keuntungannya adalah menjual kopinya kan. Oplahnya besar baru untung gitu. Atau menjual kopi digitalnya gitu kan, jualan di toko buku digital di misalnya Amazon atau di mana Gramedia atau di .com itu kemudian dapat keuntungan. Sebenarnya kita harus mencari model bisnis baru memang. Ya, dan salah satunya adalah penerbit jangan terpaku hanya pada karya berupa buku, tetapi dia bisa menjadi manajer bagi alih wahana. Jadi penerbit kan sudah mendapatkan kewenangan dari penulis untuk menerbitkan dalam bentuk buku. Hak ciptanya dialihkan. Tadinya pemiliknya adalah penulis kemudian dikelola. Nah, kita sebagai pemegang hak cipta. Tapi sebenarnya buat kita jangan berhenti di situ saja, karena bisa saja dari situ kemudian ada turunan lagi yang disebut sebagai penggunaan sekunder dari hak cipta itu. Nah, penggunaan hak cipta sekundernya itu harusnya dipegangnya oleh penerbit juga. Itu kemudian disebut sebagai IP management. Karena mau kemanapun nanti biar dipegang nih. Jadi industrinya bukan hanya industri buku, tetapi industri IP. Intellectual property. Karena ini penting. Kira-kira kalau kita punya brand gitu kan kita harus jaga ya. Bukan sekedar untuk satu bidang saja. Mungkin tiba-tiba dia menjadi produk sepatu gitu kan. Tapi dengan brandnya adalah yang dari judul novel. Atau menjadi film, atau menjadi action figure ya, boneka-boneka gitu, atau menjadi bahkan misalnya kita dulu pernah ada buku Laskar Pelangi, itu seharusnya Laskar Pelanginya bisa menjadi brand, menjadi IP yang bisa kemana-mana. Menjual itu. Ya, tetapi kan agak berbeda ya begitu masuk ke itu kan berhasil ya mengembangkan pariwisata di Bangka Belitung, kemudian tumbuh luar biasa. Tetapi brandnya sendiri kan tidak. Artinya seharusnya itu menjadi nama bagi brand Laskar Pelangi itu adalah misalnya dalam bentuk cangkir tapi ada tulisannya kan museumnya ada ya, museum katanya di sana ada, tapi memang nama Laskar Pelanginya tidak dicatatkan lah, tidak dicatatkan termasuk tidak dipatenkan, padahal itu bisa saja sebenarnya. Nah itu fungsi dari IP management nantinya. Apapun termasuk IKP itu, jadi segala sesuatu sekarang itu harus dipandang sebagai kekayaan intelektual, IP, kekayaan IP. Ya misalnya yang ada di kita itu ada story market itu yang menghubungkan para pemilik IP gitu. Itu adalah kegiatan yang kita anggap sebagai IP. Demikian juga ada namanya Lead Connect tadi. Kemudian kita ada punya zona kalap lah untuk buku-buku murah gitu kan. Kita punya kegiatan-kegiatan lain itu kita harus pegang namanya, brandnya itu sebagai milik kita. Nah, kira-kira semacam itulah pekerjaan yang bisa. Dan itu jangka panjang bisa kan Pak ya, bukan sekadar jualan buku. Iya betul. Bisa banyak dan luas. Dan harus bidangnya. Memiliki kesadaran tentang IP karena jangan sampai ada kasus ya, sebuah novel meledak. Nah, kemudian itu dijadikan film. Ketika dijadikan film, penulis ini tidak sadar bahwa hak ciptanya itu menjadi milik si produser film. Produser film? Iya. Oh. Hak cipta itu. Padahal salah satu turunan dari IP yang sekunder itu. Film itu. Namanya selain film, ada namanya sequel. Oh, sequel. Sequel dari novelnya. Ya. Novelnya itu kan pertama bisa sekundernya itu berupa film, bisa juga berupa sequel. Nah, penulis ini menjual IP-nya kepada PH untuk jadi film. Nah, setelah itu dia dengan tenang aja dia membuat sequelnya tanpa diketahui. Dia kan merasa punya dia IP-nya kan, maka dia bakal dapat nih. Si penulis itu kemudian membuat sequel, digugat dia sama. Astaga. Padahal itu IP-nya dia harusnya. Harusnya IP dia, tapi ketika ada hitam di atas putih, dia baru sadar bahwa ternyata oh iya.
Oh, mungkin tidak teliti ya? Tidak teliti, jadi memang perlu kesadaran dan sebenarnya itu serahkan aja lah ke penerbit sebagai IP management karena penulis itu biarlah berkarya saja. Baik. Karena kalau di luar kan sebenarnya penulis itu menyerahkannya kepada agensi, walaupun itu hanya dijual di dalam negeri, tetap serahkan. Kenapa? Karena agensi ini memiliki kemampuan yang terkait dengan hal semacam itu, memberi pagar pada perjanjian, gitu, membuat lebih banyak peluang terbuka. Itu tugasnya agensi. Apapun platform nanti yang akan membuat si karya ini akan tersebar, gitu. Tapi kalau di kita memang penulis biasanya langsung ke penerbit. Iya. Ya nggak apa-apa, tapi penerbit bisa melihat ini sebagai peluang untuk membuat lebih bermanfaat lah IP-nya itu ya. Artinya penerbit pun harus sadar bahwa dia tidak bisa kerjasama penulis itu jangka panjang seperti kan. Jadi kalau ada satu produk bisa jadi nanti berkelanjutan terus tuh ya, bukan cuma sekadar selesai terbit jual selesai. Betul. Jual putus sudah gitu, padahal ternyata masih bisa dipanjangin lagi. Iya, betul. Ya, itu makanya manajemen baik. Oke, ini sudah lumayan panjang nih. Udah mau pulang nih beliau nih. Baik Pak, mungkin ini Pak harapan ke depan lah untuk IKAPI dan anggota-anggotanya. Juga banyak ini Pak, di daerah khususnya tempat saya itu banyak ternyata penerbit tapi belum jadi anggota IKAPI. Mungkin harapannya gimana? Ya, menurut saya kalau sudah mencukupi sebaiknya dibentuk pengurusan IKAPI di Jambi. Amin. Karena dengan demikian tadi itu fungsi-fungsi organisasi bisa berjalan. Daripada jalan sendiri-sendiri, ya. Karena ini adalah potensi sebenarnya ketika ada sejumlah penerbit berkumpul, itu tadi itu nanti untuk berhubungan dengan pemerintahan daerah itu menjadi lebih mudah. Karena kan organisasi dan IKAPI itu adalah organisasi yang besar. Betul. Gitu. Jadi bisa pakailah nama itu kemudian untuk bernegosiasi di level provinsi. Gitu. Jadi memang saya mengajak banyak penerbit di Jambi untuk bergabung dalam organisasi IKAPI sebagai kepengurusan daerah IKAPI agar bisa lebih banyak peluang yang diambil oleh para penerbit di IKAPI karena bersama-sama tentu lebih baik daripada berjalan sendirian. Kalau kita ingin tujuan kita adalah berjalan jauh, maka kita harus bersama-sama. Kalau Anda maunya adalah target jangka pendek, silakan sendiri-sendiri, capek sendiri. Tapi kalau bareng-bareng itu insya Allah. Kita rame-rame, jadi lebih panjang, lebih jauh. Jadi katanya kalau mau sprint silakan sendiri. Tapi kalau mau hidup panjang jauh ke depan, bareng-bareng. Maraton, rame-rame. Siap. Ada lagi mungkin Pak Aris yang mau sampaikan? Iya. Ini sih sebenarnya terkait dengan suasana kita yang tadi optimisme kita ya bahwa situasi akan membaik. Tetapi memang kita berharap juga bahwa pemerintah menyadari hal itu dengan memberikan perhatian lebih kepada pembudayaan kebiasaan membaca di kalangan masyarakat kita, terutama anak-anak. Karena kita tahu sejumlah indikator menunjukkan rendahnya kemampuan baca anak-anak kita karena mereka tidak dibiasakan membaca. Padahal mereka berminat. Kalau kita bagi-bagi buku, mereka itu biasanya sangat senang untuk mendapatkan buku, tapi tidak dibiasakan. Tidak ada pojok baca di rumah yang membuat anak-anak suka buku. Kalau kita dengar para tokoh yang berhasil, yang sekarang juga menjadi para pemimpin, itu rata-rata mereka tumbuh dari buku. Termasuk Pak Menteri Dikdasmen kemarin cerita bahwa punya ayah seorang petani yang untuk hal-hal lain tidak memberikan atau tidak maksimal, tetapi kalau buku terserah mau beli sebanyak apapun. Nah, ternyata akhirnya beliau menjadi Menteri Pendidikan. Luar biasa. Iya betul. Siap. Artinya dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah ya kita harapkan. Dan tentu juga kita sebagai anggota IKAPI ya introspeksi, artinya buatlah produk-produk buku yang memang menarik, bagus dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dibutuhkan ya, relevan dengan kebutuhan masyarakat. Relevan sama kebutuhan. Baik. Oke, mungkin itu dulu. Baik, Pak Aris, saya terima kasih banyak. Ini sebuah kehormatan sebenarnya. ini belum jadi belum ada pengurus daerah tapi udah berani-berani. Ya doain Pak ya, mudah-mudahan kami di Jambi segera membentuk kepengurusan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat kepada Pak Aris nih. 2 minggu depan ya membentuk kepengurusan. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar juga untuk periode keduanya. Siap, makasih. Oke, kita tutup dulu kepada penonton, sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.